Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila dari kelas Sejarah Peradaban Islam B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Islam di Asia Tenggara dan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosial politik kedatangan Islam di negara Republik Indonesia. Yang pertama, kondisi politik. Nah, kondisi politik sebelum Islam masuk ke Indonesia sudah berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu dan Buddha. Ya, berarti sebelum Islam masuk itu sudah terdapat agama Hindu dan Buddha. Tetapi setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena penaklukan oleh kerajaan Islam ataupun kerajaan Hindu-Buddha yang masuk dalam agama Islam dan menjadi kerajaan Islam. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan yang bercorak Islam. Rajanya bergelar sultan atau sunan seperti halnya para wali. Jadi, jika rajanya beragama Islam, maka rakyatnya pun harus beragama Islam pula. Apabila rajanya meninggal, tidak dimakamkan di candi, tetapi dimakamkan secara Islam. Jadi, mereka tidak dimakamkan secara Hindu atau Buddha di candi, tapi mereka dikubur dengan cara Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosial. Kebudayaan Islam tidak menerapkan aturan kasta seperti Hindu. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Karena perkembangan Islam ini sangat cepat, maka itulah banyak dari warga pribumi yang juga memeluk Islam. Hal ini juga menyebabkan aturan kasta mulai pudar di masyarakat. Seperti yang kita tahu, dalam agama Hindu atau Buddha terdapat aturan kasta, yaitu ada 4 kasta: Brahmana, Waisya, Ksatria, dan Sudra. Namun dalam agama Islam tidak terdapat yang namanya kasta. Agama Islam memandang semua orang itu sama, baik perempuan maupun laki-laki. Nama-nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Musa, Ibrahim, Hasan, Hamzah, dan lain-lainnya mulai digunakan. Kosakata bahasa Arab juga banyak digunakan. Contohnya rahmat, berkah atau barokah, rezeki atau rizki, kitab, ibadah, sejarah atau syajaratun, majelis atau majlis, hikayat, mukadimah, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan sistem penanggalan. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Namun dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Seperti yang kita ketahui, di bawah angka dalam kalender itu pasti ada kata-kata Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, itu adalah kita sebut sebagai peninggalan dari agama Hindu terdahulu, tapi masih dipakai sampai sekarang. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan atau komariah seperti tahun Hijriah dalam Islam. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kondisi pendidikan. Pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesantren Islam. Sebenarnya pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Jadi sebelum agama Islam masuk,
Pesantren itu sebenarnya sudah ada, tapi digunakan untuk mempelajari agama Hindu. Setelah Islam masuk, proses pendidikan dalam pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Akibat dari Islam masuk ke dalam Indonesia dengan sangat cepat, maka pesantren itu berubah ajarannya dari mempelajari agama Hindu menjadi belajar pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui sekarang, pesantren-pesantren itu semuanya pasti mempelajari pendidikan Islam. Pesantren adalah sebuah asrama tradisional pendidikan Islam. Siswa tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang disebut kiai. Jadi untuk pesantren kita ini menetap di sana untuk beberapa waktu dalam tujuan menimba ilmu dan dibimbing oleh guru yang kita sebut kiai. Kalau di pondok kita sebutnya kiai, kalau di sekolah-sekolah biasa kita menyebutnya pak guru atau ibu guru. Asrama siswa berada di dalam kompleks pesantren dan kiai juga tinggal di kompleks pesantren. Jadi mereka tinggal dalam satu kompleks yang sama. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kondisi sastra dan bahasa. Persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada persebaran bahasa Sanskerta karena dalam Islam tidak ada pengkastaan, seperti yang saya sebutkan tadi. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa Arab. Pada mulanya memang hanya kaum bangsawan yang pandai menulis dan membaca huruf Arab. Namun selanjutnya, rakyat kecil pun mampu membaca huruf Arab. Penggunaan huruf Arab di Indonesia pertama kali terlihat pada batu nisan di daerah Leran, Gresik, yang diduga makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah masuk Islam. Dalam perkembangannya, pengaruh huruf dan bahasa Arab terlihat pada karya-karya sastra. Bentuk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam diantaranya sebagai berikut. 1. Hikayat. Hikayat itu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh-tokoh sejarah. Contohnya hikayat Amir Hamzah. Yang kedua ada babat. Babat ini adalah kisah pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya babat Tanah Jawi atau Jawa kuno dan babat Cirebon. Yang ketiga suluk. Suluk yaitu kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya Suluh Sukarsa, Suluh Wijil, Suluh Malang, Sumirang, dan lain-lain. Yang terakhir ada syair, seperti syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Yang kelima yaitu bidang arsitektur dan kesenian. Islam masuk memperkenalkan tradisi baru dalam teknologi arsitektur seperti masjid dan istana. Terdapat beberapa perbedaan antara masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dengan masjid yang ada di Timur Tengah. Masjid di Indonesia tidak memiliki kubah di puncak bangunannya. Kubah digantikan dengan atap tumpang atau atap bersusun. Jumlah atap tumpang itu selalu ganjil, 3 tingkat atau 5 tingkat, serupa dengan arsitektur Hindu. Contohnya masjid di Demak dan masjid di Banten. Islam juga memperkenalkan seni kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis aksara indah yang merupakan kata atau kalimat. Ada pula yang berbentuk aksara yang diperindah. Teks dari Al-Quran merupakan tema yang sering digunakan dalam seni kaligrafi ini. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk Islamisasi di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan termasuk proses pertama kali dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pada abad ke-7 sampai abad ke-16, para saudagar muslimin dari berbagai negara seperti Arab, Persia atau Iran, India dan juga Cina melakukan transaksi perdagangan dan singgah di pelabuhan. Tidak sedikit para saudagar yang menetap di sana dan menimbulkan interaksi antara para saudagar dengan masyarakat Indonesia. Interaksi yang sering terjadi mengakibatkan pergeseran dalam sistem kehidupan masyarakat di Nusantara, termasuk dalam hal kepercayaan. Yang ketiga ada jalur pernikahan. Bermukimnya para pedagang muslim di beberapa wilayah di Nusantara menimbulkan interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang asing tersebut yang kemudian menikah dengan perempuan asli Nusantara, yang kemudian menjadi salah satu saluran Islamisasi yakni melalui pernikahan. Yang ketiga jalur tasawuf. Saluran Islamisasi di Nusantara berikutnya adalah melalui tasawuf. Menurut KBBI, tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara ini membuat proses Islamisasi di Nusantara dapat berjalan dengan baik dan efektif. Yang keempat, maksud saya ada jalur pendidikan.
Para wali, ulama, ustadz, syekh, guru agama, tokoh, masyarakat, hingga para pemimpin muslim memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai tempat untuk memperdalam ajaran Islam. Yang kelima ada jalur kesenian. Seni dan budaya juga bisa menjadi saluran islamisasi yang efektif. Ajaran Islam dipadukan dengan berbagai jenis seni yang sudah ada sebelumnya, seperti seni musik, seni tari, seni pahat, dan seni bangunan, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, dan lain-lainnya. Di bidang seni, pertunjukan misalnya pertunjukan wayang disisipi dengan cerita-cerita atau tokoh-tokoh dalam ajaran Islam. Yang terakhir ada jalur politik. Pengaruh raja dalam persebaran Islam di Nusantara sangat besar. Jika seorang raja sudah memeluk agama Islam, maka warga istana dan rakyat di wilayah kerajaan itu akan berbondong-bondong turut masuk Islam. Salah satu contohnya adalah Kesultanan Demak. Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak, adalah pangeran dari Majapahit. Raden Fatah berguru kepada Wali Songo dan kemudian masuk Islam hingga akhirnya mendirikan Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.